Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 2 akan membahas chapter 10, Liabilities, sumber bukunya dari Weigan, JSO halaman 482 sampai 498. Next. Tim kami ada Anissa Noviola, Halimah, Syamsul Bahri, saya sendiri, Tania Cikana Yahya, dan Mutia Ludin. Next. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang current liability. Kewajiban lancar adalah hutang yang diharapkan dibayar oleh perusahaan dalam 1 tahun atau siklus operasi, mana yang lebih lama. Hutang yang tidak memenuhi kriteria ini adalah hutang tidak lancar. Jika sebuah perusahaan menyatakan kebangkrutan, ada urutan pembayaran khusus yang ditentukan sebelum kepada kreditor. Dengan demikian, jumlah dan jenis kewajiban menjadi sangat penting. Berbagai jenis kewajiban lancar termasuk wesel bayar dapat dibayar pendapatan diterima di muka dan kewajiban yang masih harus dibayar seperti pajak, gaji, dan upah, dan utang bunga. Next. Notes payable. Hutang wesel sering digunakan sebagai pengganti hutang karena memberikan bukti formal kewajiban kepada pemberi pinjaman jika upaya hukum diperlukan untuk menagih hutang. Perusahaan sering menerbitkan wesel bayar untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan jangka pendek. Hutang wesel biasanya mengharuskan peminjam untuk membayar bunga. Example, asumsikan bahwa Hong Kong National Bank setuju untuk meminjamkan $100.000 Hong Kong pada tanggal 1 September 2017 jika CWCO menandatangani wesel bayar 4 bulan sebesar $100.000 Hong Kong. 12% yang akan jatuh tempo pada tanggal 1 Januari. Ketika perusahaan menerbitkan wesel berbunga, jumlah aset yang diterimanya pada saat penerbitan wesel pada umumnya sama dengan nilai nominal wesel. CWCO akan menerima uang tunai sebesar $100 Hong Kong dan akan membuat jurnal seperti di samping ini. Kasnya $100, notes payable-nya $100. Next. Ini untuk menghitung bunga dan aplikasinya pada catatan CWCO. Jadi, $100 Hong Kong dikali 12% dikali 4 bulan per 12 bulan, itu hasilnya 4.000. Pada laporan keuangan 31 Desember, bagian kewajiban lancar di laporan posisi keuangan akan menampilkan wesel bayar $100 Hong Kong dan utang bunga $4.000. Pada saat jatuh tempo 1 Januari 2018, CWCO akan membayar nilai nominal wesel bayar $100 ditambah bunga $4.000. Ini perhitungannya 100.000 dikali 12% dikali 4 bulan per 12. Ini mencatat pembayaran wesel dan bunga yang masih dibayar sebagai berikut. Notes payable-nya $100, interest payable-nya $4.000, kasnya $104.000. Next. Sales tax payable. Pajak penjualan dinyatakan sebagai presentasi dari harga jual. Perusahaan penjual mengumpulkan pajak dari pelanggan saat penjualan terjadi secara berkala, biasanya bulanan. Pengecer mengirimkan koleksi ke Departemen Pendapatan Pemerintah. Example, jika pembaca mesin kasir tanggal 25 untuk Whole Grocery menunjukkan penjualan $100 dan pajak penjualannya $600, tarif pajak penjualan 6%. Entry jurnalnya sebagai berikut. Kasnya $10.600, sales revenue-nya $10.000, dan sales tax payable-nya $600. Next. Selanjutnya dibacakan oleh Halimah. Pendapatan diterima di muka. Bagaimana perusahaan memperhitungkan pendapatan diterima di muka yang diterima sebelum barang dikirim atau jasa dilakukan? Pertama, ketika sebuah perusahaan menerima pembayaran di muka, ia mendebit kas dan mengkredit rekening kewajiban lancar yang mengidentifikasi sumber pendapatan diterima di muka. Yang kedua, ketika perusahaan mengaku pendapatan itu mendebit akun pendapatan diterima di muka dan mengkredit akun pendapatan. Next. Example, perusahaan iPark atau KOR menjual 10.000 tiket sepak bola musiman dengan harga masing-masing 50.000
Untuk jadwal 5 pertandingan kandangnya, klub membuat jadi di sini kasnya ada 500.000, terus tiketnya itu ada 500.000 di kredit. Terus tanggal 7 September tiket revenue-nya ada 100.000 di debit, terus tiket revenue-nya ada 100.000 di debit. Next. Jatuh tempo saat ini dari hutang jangka panjang. Perusahaan sering mengidentifikasi jatuh tempo saat ini dari hutang jangka panjang pada laporan posisi keuangan sebagai hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Jurnal penyesuaian tidak perlu dibuat untuk mengakui jatuh tempo kini dari hutang jangka panjang. Pada tanggal laporan posisi keuangan, semua kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun diklasifikasikan sebagai lancar, dan semua kewajiban lainnya sebagai tidak lancar. Next. Penyajian dan analisis pernyataan. Penyajiannya, kewajiban lancar disajikan setelah kewajiban tidak lancar pada laporan posisi keuangan. Masing-masing jenis pokok kewajiban lancar dicantumkan secara terpisah. Selain itu, perusahaan mengungkapkan persyaratan wesel bayar dan informasi penting lainnya tentang masing-masing item dalam catatan atas laporan keuangan. Perusahaan jarang mencantumkan kewajiban lancar dalam urutan likuiditas. Metode yang lebih umum untuk menyajikan kewajiban lancar adalah dengan membuat daftar berdasarkan urutan besarnya dengan yang terbesar terlebih dahulu. Untuk analisisnya, penggunaan klasifikasi saat ini dan tidak saat ini memungkinkan untuk menganalisis likuiditas perusahaan. Likuiditas mengacu pada kemampuan untuk membayar kewajiban yang jatuh tempo. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Anissa. Kewajiban tidak lancar. Kewajiban tidak lancar adalah kewajiban yang diharapkan perusahaan untuk membayar lebih dari 1 tahun ke depan. Dasar-dasar bond. Obligasi adalah salah satu bentuk wesel bayar berbunga untuk mendapatkan sejumlah besar modal jangka panjang. Manajemen perusahaan biasanya harus memutuskan apakah akan menerbitkan saham biasa atau pendanaan ekuitas atau obligasi. Obligasi menawarkan 3 keunggulan. Salah satu alasan untuk menerbitkan obligasi pertama, karena obligasi tidak mempengaruhi kontrak pemegang saham. Yang kedua, karena pemegang obligasi tidak memiliki hak suara, pemilik bisa meningkatkan modal dengan obligasi dan tetap mempertahankan kendali perusahaan. Yang ketiga, selain itu, obligasi menarik bagi perusahaan karena biaya bunga obligasi dapat dikurangkan dari pajak di beberapa negara. Jenis obligasi. Obligasi mungkin memiliki banyak fitur berbeda. Di bagian berikut kami jelaskan jenis obligasi yang bisa diterbitkan. Obligasi terjamin dan tidak terjamin. 1. Obligasi yang dijamin memiliki asal tertentu sebesar penerbit menjaminkan obligasi tersebut. Sebuah obligasi dijamin dengan real estate. Yang kedua, obligasi tanpa jaminan. Juga disebut obligasi debentur. Diterbitkan terhadap kredit real dari peminjam perusahaan dengan peringkat kredit yang baik menggunakan obligasi ini secara ekstensif. Yang kedua ada obligasi yang dapat dikonversi dan hubungi. Obligasi yang dapat dikonversi menjadi saham biasa yang menjadi pilihan pemegang obligasi adalah obligasi konversi. Konversi fitur umumnya menarik bagi pembeli obligasi. Obligasi yang dapat diberikan oleh perusahaan penerbit menebus atau membeli kembali. Ada jumlah mata uang yang ditentukan. Call price. Sebelum jatuh tempo tersebut, obligasi yang dapat dipanggil. Fitur panggilan disertakan di hampir semua masalah obligasi perusahaan. Next. Prosedur penerbitan obligasi. Ketentuan penerbitan obligasi dituangkan dalam dokumen hukum yang disebut obligasi indentur. Indentur menunjukkan persyaratan dan merangkum hak-hak pemegang obligasi dan wali mereka. Dan kewajiban perusahaan penerbit itu wali amanat atau biasanya lembaga keuangan menyimpan catatan setiap pemegang obligasi, memiliki hak asuh atau obligasi yang belum diterbitkan, dan memegang hak bersyarat atas properti yang dijaminkan. Selain itu, perusahaan penerbit mengatur pencetakan sertifikat obligasi. Indentur dan sertifikat adalah dokumen terpisah. Next. Perdagangan obligasi. Obligasi pada harga pasar saat ini
di Bursa Efek Nasional. Harga obligasi dikutip sebagai persentase dari nilai nominal obligasi, biasanya $1.000. Obligasi senilai $1.000 dengan harga quotation 97 berarti menjual harga obligasi adalah 97% dari nilai nominal atau $970. Korporasi membuat entry jurnal hanya ketika menekan atau membeli kembali obligasi, atau ketika pemegang obligasi mengubah obligasi menjadi saham biasa. Sebagai contoh, Siemens atau Dow tidak menjurnal transaksi antara pemegang obligasi dan investor lain. Jika Tom Smith menjual obligasi Sysman-nya kepada Pat Jones, Sysman tidak menjurnal transaksi. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bang Samsul. Determining the market price of bond. Istilah nilai waktu uang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara waktu dan uang. Bahwa 1 euro yang diterima hari ini bernilai lebih dari 1 euro yang dijanjikan suatu saat nanti. Jika Anda memiliki 1 juta euro hari ini, Anda akan menginvestasikannya. Dari itu, investasi Anda akan mendapatkan bunga sedemikian rupa sehingga pada akhir 20 tahun, Anda akan menerima lebih dari 1 juta euro. Jadi, jika seseorang mau membayar Anda 1 juta euro 20 tahun dari sekarang, Anda pasti ingin menemukan padanannya hari ini atau nilainya saat ini. Dengan kata lain, Anda ingin menentukan nilai hari ini dari jumlah tersebut diterima di masa depan setelah memperhitungkan suku bunga saat ini. Harga pasar saat ini atau nilai sekarang dari suatu obligasi yang nilainya harus menjual di pasar. Oleh karena itu, harga pasar merupakan fungsi dari ketiga faktor-faktor yang menentukan nilai sekarang, yaitu yang pertama adalah jumlah yang akan diterima, yang kedua angka waktu sampai jumlah tersebut diterima, dan yang ketiga adalah tingkat bunga pasar. Tingkat bunga pasar adalah tingkat yang diminta investor untuk meminjamkan dana. Untuk contohnya, Acropolis SA pada tanggal 1 Januari 2017 mengeluarkan 100.000 euro obligasi sebesar 9%. Jatuh tempo dalam 5 tahun dengan hutang bunga setiap tahun pada akhir tahun. Pembeli obligasi akan menerima 2 jenis pembayaran tunai sebagai berikut. Yang pertama, pokoknya 100.000 euro harus dibayar pada saat jatuh tempo. Yang kedua, 9.000 euro bunga pembayaran atau 100.000 euro dikalikan 9% selama jangka waktu obligasi 5 tahun. Harga pasar obligasi saat ini sama dengan nilai sekarang dari semua pembayaran tunai masa depan yang dijanjikan oleh obligasi, seperti yang terdapat di gambar ilustrasi 10-11 memperlihatkan jumlah total nilai sekarang dengan asumsi suku bunga pasar adalah 9%. Accounting for bond issues. Perusahaan mencatat transaksi obligasi ketika menerbitkan, menjual atau menebus atau membeli kembali obligasi dan ketika pemegang obligasi mengubah obligasi menjadi obligasi saham biasa. Jika pemegang obligasi menjual investasi obligasi mereka pada investor lain, maka perusahaan penerbit tidak menerima uang lebih lanjut atas transaksi tersebut. Juga penerbit perusahaan tidak menjurnal transaksi, meskipun itu menyimpan catatan nama pemegang obligasi dalam beberapa kasus. Issuing bonds at face value. Untuk mengilustrasikan akuntansi obligasi yang diterbitkan pada nilai nominal. Asumsikan bahwa pada bulan Januari tanggal 1 2017 Candlestick AG menerbitkan 100.000 euro selama 5 tahun sebesar 10% obligasi pada 100 atau 100% dari nilai nominal. Jurnal untuk mencatat penjualan seperti yang terdapat di bawah ini ya. Cash-nya ada 100.000, bonds payable-nya
di kredit 100.000. Asumsikan bunga terutang setiap tahun pada tanggal 1 Januari di obligasi candlestick. Dalam hal ini bunga bertambah 10.000 euro atau 100.000 euro dikalikan 10% pada tanggal 31 Desember. Pada tanggal 31 Desember, candlestick mengakui biaya bunga 10.000 euro yang timbul dengan jurnal sebagai berikut. Interest expense-nya di debit 10.000, interest payable-nya di kredit 10.000. Perusahaan mengklasifikasikan hutang bunga sebagai kewajiban lancar, karena itu pembayaran dijadwalkan untuk tahun depan. Saat candlestick membayar bunga pada 1 Januari 2018, mendebit atau mengurangi hutang bunga dan kredit menurun. Uang tunai senilai 10.000 euro. Candlestick mencatat pembayaran pada 1 Januari sebagai berikut. Interest payable-nya di debit 10.000, sedangkan cash-nya to record payment of bond interest di kredit 10.000. Accounting for bond issues. Example, issuing bonds at face value. Akuntansi untuk obligasi yang diterbitkan pada nilai nominal. Asumsikan bahwa pada bulan Januari tanggal 1 2017, Candlestick AG menerbitkan 100.000 euro selama 5 tahun sebesar 10% obligasi pada 100 atau 100% dari nilai nominal. Jurnal untuk mencatat penjualan adalah sebagai berikut. Cash-nya 100.000 di debit, bonds payable-nya 100.000 di kredit. Pada tanggal 31 Desember, Candlestick mengakui biaya bunga 10.000 euro yang timbul dengan jurnal sebagai berikut. Interest expense 10.000, interest payable-nya 10.000. Dengan catatan bunga bertambah 10.000 euro atau 100.000 euro dikalikan 10% pada tanggal 31 Desember. Perusahaan mengklasifikasikan hutang bunga sebagai kewajiban lancar, karena itu pembayaran dijadwalkan untuk tahun depan. Saat Candlestick membayar bunga pada 1 Januari 2018, mendebit atau mengurangi hutang bunga dan kredit menurun. Uang tunai senilai 10.000 euro. Candlestick mencatat pembayaran pada 1 Januari sebagai berikut. Interest payable-nya 10.000, cash-nya 10.000. Discount or premium on bonds. Sebagai ilustrasinya terdapat di gambar 10-12. Penerbitan obligasi dengan jumlah yang berbeda dari nilai nominal cukup umum pada saat perusahaan mencetak sertifikat obligasi dan memasarkan obligasi. Itu akan dilakukan menjadi kebetulan jika harga pasar dan nilai kontrak sama. Jadi penerbitan obligasi dengan harga diskon tidak berarti emiten keuangan kekuatan dicurigai. Sebaliknya, penjualan obligasi dengan harga premium tidak menunjukkan bahwa kekuatan finansial penerbit luar biasa. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Rania. Baik, untuk accounting for bond redemption, perusahaan penerbit menghentikan obligasi baik ketika membeli kembali atau menebus obligasi atau ketika pemegang obligasi menukar obligasi konversi dengan saham biasa. Kita jelaskan entry untuk penebusan obligasi di bagian berikut, atau entry untuk obligasi konversi tercakup dalam kursus akuntansi lanjutan. Yang pertama ada redeeming bonds at maturity. Terlepas dari harga penerbitan obligasi, nilai buku obligasi pada saat jatuh tempo akan sama dengan nilai nominalnya, dengan asumsi bahwa perusahaan membayar dan mencatat secara terpisah bunga untuk periode bunga terakhir. Contohnya, Candlestick AG mencatat penebusan obligasi pada saat jatuh tempo sebagai berikut. Bonds payable-nya 100.000 di debit dan cash-nya 100.000 di kredit. Next.
Yang kedua, ada redeeming bonds before maturity. Nilai tercatat dari obligasi adalah nilai nominal obligasi yang disesuaikan dengan diskonto obligasi atau premi obligasi, diamortisasi sampai dengan tanggal penebusan. Contohnya, Candlestick AG telah menjual obligasi dengan harga premium. Pada akhir periode keempat, Candlestick menebus obligasi ini pada 103 setelahnya membayar bunga tahunan. Asumsikan bahwa nilai tercatat obligasi pada tanggal penebusan 100.476, Candlestick membuat entry berikut untuk dicatat penebusan pada akhir periode bunga keempat atau 1 Januari 2021 sebagai berikut. Bonds payable-nya 100.476 di debit, loss on bond redemption-nya di kredit 2.524 dan cash-nya 103.000. Perhatikan bahwa kerugian 2.524 adalah selisih antara uang tunai yang dibayarkan sebesar 103.000 dan nilai tercatat obligasi sebesar 100.476. Next. Yang selanjutnya ada accounting for long-term notes payable. Wesel bayar jangka panjang mirip dengan wesel bayar berbunga jangka pendek, kecuali jangka waktu wesel melebihi 1 tahun. Setiap pembayaran terdiri dari bunga atas saldo pinjaman yang belum dibayar dan pengurangan pokok pinjaman. Selagi jumlah total pembayaran tetap konstan, bunga menurun setiap periode, dan porsi yang diterapkan untuk pokok pinjaman meningkat. Contohnya, Mangkok Teknologi menerbitkan wesel hipotek senilai $500.000 Hongkong, 8% selama 20 tahun 31 Desember 2017 untuk mendapatkan pembiayaan yang dibutuhkan untuk laboratorium penelitian baru. Persyaratan tersebut mengatur pembayaran angsuran tahunan sebesar $50.926 Hongkong. Jadwal pembayaran angsuran untuk 4 tahun pertama adalah sebagai berikut. Next. Tanggal satunya 50.926, di interest expense-nya $40.000 Hongkong, di reduction of principal-nya 10.926. Terus yang keduanya, di cash payment-nya sama, di interest expense-nya 39.126, di reduction of principal-nya 11.800, di principal balance-nya 489.074. Yang ketiga, di cash payment-nya sama, di interest expense-nya 38.182, reduction of principal-nya 12.744, di principal balance-nya 464.530.000. Yang keempat, 50.000 di cash payment-nya sama, di interest expense-nya 37.162, reduction of principal-nya 13.764, di principal balance-nya 450.766. Mangkok mencatat pinjaman hipotek pada 31 Desember 2017 sebagai berikut. Di cash-nya 500.000, di mortgage payable-nya 500.000 di kredit, di cash-nya di debit. Next. Pada 31 Desember 2018, Mangkok mencatat pembayaran cicilan pertama sebagai berikut. Interest expense-nya 40.000 di debit, mortgage payable-nya 10.926, dan cash-nya 50.926 di kredit. Dalam laporan posisi keuangan, perusahaan melaporkan penurunan pokok untuk tahun berikutnya sebagai kewajiban lancar, dan ini mengklasifikasikan saldo pokok yang belum dibayar sebagai kewajiban tidak lancar. Pada tanggal 31 Desember 2018, total kewajiban adalah $489.074 Hongkong. Dari jumlah itu, sekarang $11.800 Hongkong dan $477.274 Hongkong. Jadi 489.74 dikurangi 11.800 Hongkong tidak lancar. Next. Sekian presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.